Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi lebih dahsyat shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang kepadamu Bapa. Ajar kami selalu untuk menjadi penyembah yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar segala apapun yang keluar dari mulut kami, itu semuanya untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sangat merindukan berdoa seperti Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Lebih tinggi, katakan di kanan kirimu, engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati. Sekali lagi, engkau kesayangan Tuhan. Engkau kesayangan. Sekali lagi, engkau pilihan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Amin. Sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Amin. Ku nambah hatiku, katakan inilah rinduku. Inilah rinduku. Mari angkat tangan kita dan katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Lihat, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi mari nyatakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi. Bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Amin. Inilah hidupku. Haleluya, katakan hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku cintakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Jemaat saja mari nyatakan, hidupku hanyalah. Yes. Segenap hatiku kagum. Sambil bertepuk tangan katakan, dan nafasku
Ajarku berdiam dekat di hatimu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua percaya kalau kita ini pilihan Tuhan, amin. Oleh sebab itu kita harus memujinya lebih luar biasa lagi, amin. Amin. Berikan tepuk tangan dong yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya ada kuasa di dalam pujian. Tuhan Allah kita bertahta, amin. Atas pujian umatnya, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yes. Jemaat saja mari nyatakan. Tuhan. Amin. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu sama-sama. Ada kuasa dalam pujian, kita percaya ada kuasa di dalam pujian. segenap hati dan jiwa. Amin. Sebab ada kuasa Dalam pujian yang sanggup membungkam. Lebih dahsyat lagi mari nyatakan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. yang sanggup membungkam kekuatan Sekali lagi, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat kembali, dipersilakan untuk kembali duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kami mau datang Tuhan ke hadirat Engkau pagi hari ini. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau puji Engkau.
Ku mau memujimu dengan segenap hati kami. Ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu. ku selalu sembahmu. Sebab kau layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Kami tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami puji, mau memujimu. Ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu. ku selalu sembahmu. Kau yang Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami puji Engkau, ku mau memujimu. ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu. ku selalu sembahmu. Kau layak Tuhan, Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku. Berdoa Yesus ya. Mari kami undang saudara untuk berdiri, sama-sama kita mau nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami mau selalu menyembahmu Tuhan. Mau menyembahmu. Selalu sembah. Hanya Kau yang layak Yesus. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu. ku selalu pujimu, Mau menyembahmu. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau layak, Kau yang layak terima semua Kemuliaan hanya. Dengan segenap hati katakan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Bagi Tuhan, sebab Kau layak. terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Semua tangan mengangkat, semua lidah mengaku, semua lutut bertunduk Yesus, bahwa Engkau satu-satunya Yesus dan Juru Raja di Selamat. atas segala raja. Sebab Kau layak. Kau layak. Terima pujian, Kau yang layak Tuhan. sebab Kau layak. Terima pujian, Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Menyatakan hanya Yesus yang layak. Terima pujian, Sebab Kau layak. terima pujian, Sebab Kau layak. agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Haleluya. Yesus layak. Engkau layak. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus yang layak. Sebab Kau layak. Oh haleluya. Pujian, sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Yesus, Yesus yang layak. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. We worship You Lord Jesus. Terima pujian. We worship You Holy Spirit. Sebab Kau Sebab Engkau layak. Agungkan Yesus, Raja Di atas segala, sebab Engkau layak. Oh Yesus, terima pujian, sebab Kau layak.
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima puji selama-lamanya, sebab Yesus yang layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, 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 raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyian pujian bagimu, we worship you Lord. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu, yes Lord. Tuhan, oh, pujian bagimu, hanya bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat tangan kita dua-dua. Katakan, I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh, we sing praises to your name. Hallelujah. Oh, Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh, 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 praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Angkat tanganmu dua-dua, katakan pujian. Nyanyian pujian. Di tempat ini hanya Yesus yang ditinggikan. Di tempat ini hanya Yesus yang dimuliakan. Di tempat ini hanya Yesus yang disembah. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami memujimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Angkat tanganmu dua-dua, katakan nyanyian pujian. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar, namamu
besar dan layak dipuji. Oh Yesus, nyanyian pujian hanya bagimu. Oh, pujian hanya bagimu Yesusku. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang kanan kirinya, Yesus dahsyat bagimu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan karena mereka akan didoakan. Mereka akan kita bawa untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Haleluya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Dia sayang padaku. Mari sama-sama sekali lagi katakan, ya Yesus sayang. Haleluya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Kita ucapkan berkat buat setiap anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga rumah tangga kita. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami beribadah hari ini bukan hanya kami sebagai orang tua, kami membawa serta anak cucu yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga keluarga kami. Karena kami tahu kami harus mendidik mereka untuk mengenal kasih Tuhan, mengenal Yesus. Itu sebabnya kami membawa mereka dan kami ucapkan berkat dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang memberkati setiap anak-anak ini dalam masa depan mereka menjadi masa depan yang dahsyat. Masa depan yang diberkati, masa depan yang diurapi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus sehingga tumbuh kembang mereka diberkati, dijaga, disertai oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa kuasa Tuhan mengurapi setiap mereka. Kalau mereka akan dididik, diajar, diarahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong sehingga mereka mengerti akan kebenaran dan di dalam mereka bertumbuh dewasa. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa buat orang tua yang ada. Mereka membawa anak-anak mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah mereka menjadi contoh teladan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan guru-guru sekolah minggu, Awesome Kids Trainer, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Allah yang memberkati masing-masing mereka dengan hikmat, pewahyuan dari Tuhan. Mengajar dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat anak-anak kita. Haleluya. Selamat beribadah anak sekolah minggu, puji Tuhan, Yesus baik. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom juga buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. By the way, jangan lupa seperti apa yang sudah diinformasikan minggu kemarin bahwa minggu depan, khusus minggu depan tanggal 17 Juli minggu ketiga, kita ibadah jam 4 sore ya. Dan bersamaan dengan itu juga ada rekan saya datang dari Jakarta, praktisi guru-guru sekolah minggu, ya kan, dia akan mengajar dan mendidik anak-anak kita yang biasa kita bawa setiap hari minggunya untuk menginjili mereka, memperkenalkan mereka tentang nama Yesus. Dengan cara memperkenalkan dengan metode balon, saudara dikasih dalam Tuhan. Agak sedikit unik, tapi kita sudah pernah lihat beberapa orang pernah mempermainkannya. Dan pastikan minggu depan kita membawa juga kembali anak-anak kita untuk diajar, dididik dalam firman Tuhan dan memperkenalkan mereka dengan cara yang unik, cara yang mudah dimengerti, cara yang membuat mereka
tertarik karena bermain balon ya. Jam 4 sore, jadi kita orang tua beribadah di tempat ini, anak-anak ada di bawah sekolah minggu dan dilayani oleh rekan saya Evangelis Goklas Siregar. Puji Tuhan, jadi jangan lupa ya, minggu depan kita nggak ada pagi, khusus minggu depan kita ibadah jam 4 sore. Tolong ingatkan juga kepada rekan-rekan kita yang nggak hadir hari ini, sehingga kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita angkat Alkitab kita tinggi atas kepala dan bersama-sama kita dengan iman. Kita nyatakan pengakuan kita bersama-sama. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan menyertai aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam tema serial khotbah dasar sukacita orang benar. Dan hari ini kita masuk dalam bahasan yang ke-6, yakni kita bersukacita karena kita menerima pengurapan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya diurapi Tuhan. Kenapa saya bilang ini menjadi dasar sukacita kita bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi? Karena tidak semua orang diurapi. Catat dan garis bawahi hal ini. Di dalam perjanjian lama hanya 3 orang atau 3 jenis orang, 3 tugas yang diurapi. Khusus menerima pengurapan. Ada imam, ada raja, dan ada nabi. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki tugas khusus dari Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru, Kristus dalam bahasa Yunaninya atau Mesias dalam bahasa Ibraninya berarti yang diurapi. Itu merupakan atau merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Tapi bukan cuma sekedar sampai di Tuhan Yesus. Kita juga menerima bagian untuk menerima pengurapan. Dan ini gak sembarangan orang, saudara. Ini gak sembarangan orang. Karena Tuhan tahu, itu sebabnya Alkitab perintah, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Itu yang membuat kita mengerti atau membuat kita bersukacita. Kenapa saya bersukacita? Karena saya tahu. Saya adalah orang yang diurapi, gak sembarang orang diurapi. Dan orang yang diurapi selalu memiliki tugas. Ada yang diemban sehingga perlu diurapi, baik imam, raja maupun nabi. Itu sebabnya saya mau membagikan hal ini untuk kita menyadari bahwa engkau bukan orang sembarangan, saudara. Karena engkau bukan orang sembarangan, jangan berlaku sembarangan. Amin. Saudara bukan orang sembarangan, saudara bukan orang murahan. Jangan berlaku seperti orang murahan dong. Jangan berlaku seperti orang sembarangan. Engkau berharga, sama-sama bilang sama saya, saya berharga. Engkau diurapi Tuhan, engkau mau dipakai Tuhan secara khusus. Karena itu persiapkan dirimu. Akan selalu saya bilang bagi setiap umat Tuhan di tempat ini, mau melayani, ayo melayani bersama-sama dengan saya di tempat ini. Siapapun, kau punya talenta, kau punya karunia, ayo pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena engkau dititipkan Tuhan. Dan suatu hari engkau akan dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang lebih dahsyat. Barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil dan dia setia, Tuhan akan kembalikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Bagaimana kau mau diberikan perkara yang lebih besar kalau engkau dari perkara kecil engkau tidak setia, engkau tidak mempergunakannya. Lihat talenta yang diberikan satu orang itu. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 5 mengembangkan jadi 10, 2 mengembangkan jadi 4, 1 ditanam. Dia pikir tumbuh-tumbuhan kan. Kadung. Karena ketakutan. Dia nggak menggunakan karunianya, talentanya. Pakai untuk memuliakan Tuhan bukan suatu kebetulan, suaramu bagus. Jangan cuma jago di kamar mandi. Iya.
bukan suatu kebetulan kau bisa tersenyum, gampang ramah sama semua. Pakai semua karunia talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena engkau adalah orang yang diurapi. Jangan minder, jangan merasa diri gak layak. Engkau sudah dilayakkan, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena amal ibadahmu, karena kematian Kristus yang menyelamatkan dan melayakkan kita. Kita dilayakkan. Karena itu kita mesti mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi, sadar diri saya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan 21. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 20 dan ayat 21. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan yang kudus. Sama-sama bilang sama saya beroleh pengurapan. Kapan kita beroleh pengurapan? Ketika kita menerima Kristus yang diurapi sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang diurapi, menerima pengurapan. Sebab kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu, kata Yohanes, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Hari ini kita menyadari, saya orang yang sudah diurapi. Karena saya seorang orang yang sudah diurapi, maka saya harus sadar diri dengan sikap dan perbuatan saya, keseharian saya. Saya gak boleh melakukan hal-hal yang sembarangan. Karena apa? Karena pengurapan itu udah ada dalam hidup saya. Jadi suami-suami yang diurapi, jadi istri-istri yang diurapi. Gak gampang ngutukin pasangan kita, gak gampang ngomongin kelemahan pasangan kita. Kamu ini gak sama seperti laki orang sebelah sana. Kamu gak sama seperti istrinya si A, si B, si C. Bukan seperti itu Pak, Bu, mulut penuh urapan, enggak. Itu mulut penuh kutuk. Yang menyerang sana, menyerang sini. Maki sana, maki sini, dah. Mulut penuh urapan itu memperkatakan firman. Sama-sama bilang sama saya memperkatakan firman. Karena dari firman timbul iman. Tapi kalau perkataan kita adalah perkataan menghakimi, perkataan menjatuhkan, perkataan menganiaya, ya. Bukan iman yang dihasilkan, tapi imin. Semakin hari semakin lemah, semakin akhir semakin hancur. Rumah tangga, keluarga semakin berantakan. Kenapa? Karena gak ada mulut yang diurapi. Bukan berarti suamimu ada penuh dengan kelemahan, bukan berarti suamimu sempurna, Bu. Bukan berarti istrimu sempurna. Enggak. Rumah tangga kita penuh kekurangan, tapi kita siap disempurnakan, kita mau disempurnakan. Karena itu belajar memiliki mulut yang penuh dengan urapan. Mulut yang menguatkan. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Perkataan murid seperti perkataan gurunya. Yesus guru kita. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tapi justru karena kamu sudah mengetahuinya. Kita sadar kita adalah orang-orang yang diurapi. Karena itu bertindaklah sama seperti orang yang menerima pengurapan. Lukas pasal 4. Ayat 18 dan ayat 19. Roh Tuhan ada padaku. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, roh Tuhan ada dalam hidup saya. Apa yang terjadi ketika roh Tuhan ada dalam hidup kita? Apa dikatakan selanjutnya? Oleh sebab itu ia apa? Ini kata kuncinya. Karena roh Tuhan ada pada kita, maka Tuhan mengurapi kita. Ketika Tuhan mengurapi kita, kita bukan orang biasa-biasa. Orang-orang muda, engkau jangan minder. Saya emang gak bisa apa-apa, saya gak punya apa-apa, saya lahir dari keluarga latar belakang yang hancur. Hei, masa lalumu tidak bisa diubah, betul. Tapi masa depanmu selalu penuh dengan perubahan yang dahsyat karena Yesus yang memberikan perubahan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Enggak ada yang bisa merubah masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, Pak, Bu. Setiap orang punya masa lalu. Tapi sekarang bagaimana kita mau berjuang untuk memperbaiki masa depan kita dengan mengandalkan Tuhan. Dengan menyadari, Tuhan aku tahu Engkau mengurapi aku. Maka ketika Engkau mengurapi aku, Engkau menyediakan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupanku. Aku pernah gagal, aku pernah hancur. Tapi aku tahu masa depanku dahsyat. Masa depanku luar biasa.
Jangan pernah minder oleh karena apa yang pernah kau lakukan di masa lalu. Bangkit. Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan apa? Ini yang disampaikan oleh mulut yang penuh urapan. Bukan gosip, Bu. Halo. Gak ada di sini Gereja Bethel Indonesia Jemaat Go Fellowship Center cabang Bandung. Gak ada yang suka gosip, gak ada. Gak ada kan? Betul kan? Kok ragu-ragu minta? Sambil yang ngakit tuh nginjak-nginjak, lu banget tuh kakinya goyang-goyang. Oh, amin, amin, yes, haleluya gitu. Jangan ragu-ragu, kan kayak merasa terhakimi gitu loh. Tertuduh. Saya pengen ngomong amin sih pendeta, tapi suami di sebelah, aduh tahu banget dia kartu mati gua. Yang disampaikan perkataan orang yang diurapi adalah kabar baik. Bukan kabar busuk. Bukan ngomongin kelemahan orang. Bukan ngejatuhin kekurangan orang. No. Di gereja ini pun gak ada orang yang sempurna. Engkau lihat ke kanan kirimu, mereka masih punya kekurangan. Engkau lihat ngaca, engkau pun punya kekurangan. Jangan nyerang kekurangan kita. Tapi kita saling melengkapi. Saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Karena untuk itulah kita ada. Untuk saling menguatkan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Ini yang selalu saya bilang, pakai kami Tuhan. Karena orang yang sadar dirinya diurapi, dia harus siap diutus oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan mengurapi, Tuhan memilih kita bukan untuk iseng-iseng berhadiah, no. Ada tugas, sama-sama bilang sama saya, ada tugas. Saudara dan saya punya tugas. Sadar gak kita diberikan tugas. Untuk memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan saya berada. Saya sebagai orang pengusaha, saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai apapun yang dititipkan Tuhan dalam hidup saya, itu saya pakai. Untuk memberitakan kabar baik. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi orang yang diurapi, orang yang telah menerima pengurapan harus sadar. Engkau punya tugas dari Tuhan. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Saya punya tugas untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya punya tugas untuk membaktikan diri saya kepada Kristus. Saya punya tugas untuk diperlengkapi, dipersiapkan Tuhan. Membagikan banyak jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kita pegang, itu yang kita imani. Jadi jangan lagi hidup untuk diri kita sendiri, Pak, Bu. Stop hidup untuk diri sendiri. Karena penyakit akhir zaman selalu saya bilang, me, myself, and I. Saya, dan saya. Apa peduli lihat orang lain susah. Tutup mata terhadap kekurangan orang lain. Kau jahat. Kau jahat. Kau adalah orang-orang yang diurapi. Yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan membatasi dirimu. Tapi sadari, ketahui bahwa engkau adalah orang-orang yang diurapi. 2 Korintus pasal 1, saya mau bagikan beberapa ayat dulu buat setiap kita untuk menyadari apa tugas kita sebagai orang-orang yang diurapi, saudara. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 21 dan 22. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ya. Jadi pastikan kau bukan manusia biasa-biasa, engkau bukan orang biasa-biasa, kau adalah orang yang luar biasa karena kau adalah orang-orang yang diurapi. Setiap hari engkau mau kerja, engkau mau bisnis, engkau mau usaha, bilang aku berjalan bersama Tuhan, aku diurapi oleh Tuhan. Sehingga kemanapun kau pergi melangkah, engkau semangat gitu loh. Badai masih ada, Pak, Bu, pergumulan masih ada. Ada orang-orang yang gak suka sama kita, berusaha menjatuhkan hidup kita, but it's okay.
Tuhan yang mengurapi saya, Tuhan juga yang membela perkara kehidupan saya. Tuhan yang mengurapi saya, Tuhan juga yang menyertai saya dengan tanda-tanda heran. Tuhan yang mengurapi saya, Tuhan juga yang maju berjalan depan saya, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang dan membukakan pintu-pintu tembaga. Karena kita tahu kita tidak pernah berjalan sendiri, katakan amin. Itu adalah orang-orang yang diurapi. Bersukacitalah akan hal itu. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita pegang janji firman Tuhan. Segala sesuatu sudah disediakan buat kita, ada jaminannya. Roh Kudus sebagai materai. Itu membuktikan bahwa sah engkau milik kepunyaan Tuhan yang diurapi Tuhan. Ada materainya. Materai bicara tentang keabsahan. Dalam hukum, itu sah kalau ada materai. Itu sebabnya itu yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Engkau adalah milik kepunyaannya, dimateraikan dengan Roh Kudusnya. Diingatkan ya selalu kita bahwa saya adalah orang-orang yang diurapi. Nah, saya pelajari ada beberapa hal tentang pengurapan. Yang pertama, pengurapan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Jadi engkau yang diurapi, engkau yang tahu dirimu diurapi saat ini, engkau sadar bahwa engkau juga adalah orang yang disertai Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayatnya yang ke-7. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang apa? Diurapinya. Sama-sama bilang sama saya pasti menang. Saya nggak mau tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Saya nggak mau pusing apa yang kau gumuli hari-hari ini, tapi yang saya tahu dan saya mau bagikan hari ini, engkau bisa melewati setiap pergumulan dan masalahmu. Kenapa? Karena engkau adalah orang-orang yang diurapi. Tuhan memberikan kemenangan buat orang-orang yang diurapinya. Ini bukti penyertaan Tuhan, bukan berarti masalah nggak ada. Bukan berarti pergumulan yang kau hadapi ini gak bakal selesai. Bukan berarti seperti itu. Ada selalu. Masalahmu, tantanganmu setiap hari selalu baru. But it's okay. Kita gak jalan sendiri kok. Ada Tuhan yang menyertai kita kok. Nah, mesti takut. 1.000 boleh rebah di sisi kirimu. 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Alkitab katakan itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya melihat, engkau hanya menyaksikan sebab tangan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Apapun bisa kita hadapi. Karena kita tahu kita orang diurapi berarti disertai Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan apa dibilang? Sama-sama bilang sama saya menjawabnya. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Karena itu jangan malas. Bilang kanan kirinya jangan malas doa. Banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Masalahnya banyak orang pengen berkat, malas berdoa. Gak ada, jemaat GBI Go Fellowship Center cabang Bandung semua rajin berdoa, katakan amin. Haleluya. Itu sih iman saya. Saya beriman. Setiap umat yang oleh Tuhan percayakan saya gembalakan. Semua rajin berdoa. Gak ada ya masalah yang terlalu sulit ketika kita berlutut berdoa Pak, Bu. Gak ada pergumulan yang terlalu berat ketika kita selesaikan dalam doa. Kita berdoa karena apa? Karena kita tahu Tuhan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan menjawab doa saudara dan saya. Dengan apa? Victory. Kemenangan yang gilang gemilang. Yang kedua, pengurapan berbicara tentang apa? Yang pertama, pengurapan berbicara tentang penyertaan Tuhan yang memberikan kemenangan. Yang kedua, pengurapan berbicara tentang apa? Pengurapan berbicara tentang dikuduskan atau dikhususkan. Ya kan seperti tadi awal saya katakan nabi, raja, dan imam. Itu selalu diurapi untuk ketika dia akan melakukan pekerjaannya.
Baik ketika Samuel akan mengurapi, mengangkat Daud sebagai seorang raja, Daud diurapi. Jadi baik raja, nabi, maupun imam. Keluaran 30, ayat 30. Ada beberapa ayat saja saya bagikan buat setiap kita, untuk kita tahu bahwa ini yang dikerjakan untuk mentahbiskan, ya, imam, raja, dan nabi. Keluaran 30 ayat 30. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan apa? Imam bagiku. Jadi seorang imam yang akan naik jabatan harus diurapi. Berarti dia dikhususkan, dia dikuduskan, dia dipisahkan. Ini orang saya ya, ini imam. Materaikan dia dengan pengurapan karena dia akan saya pakai. Itu imam. 1 Samuel 15 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 15 ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi apa? Raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarlah bunyi firman Tuhan. Jadi ketika Daud akan menjadi raja, maka Saul akan menjadi raja, maka Samuel mengurapi Saul dan ditahbiskan untuk dipersiapkan dia menjadi seorang raja pertama bagi bangsa Israel. Dia dikhususkan, dia dipisahkan untuk diurapi. Dan yang ketiga, tadi ada imam, tadi ada raja, sekarang nabi. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. 1 Raja-Raja 19 ayat 16, juga Yehu, cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ketika Tuhan bilang sama Elia untuk menggantikan jabatannya kepada Elisa, maka Elisa harus diurapi oleh Elia. Pengangkatan seorang nabi pun diurapi. Baik nabi, imam maupun raja dikhususkan, berarti bicara tentang pengurapan berarti bicara tentang dikuduskan atau dikhususkan untuk suatu tugas. Nah, setiap kita yang menerima Kristus, kita menerima pengurapan. Kenapa kita menerima pengurapan? Jangan pernah lupa, kembali lagi, engkau sudah dipersiapkan, engkau dibedakan, engkau dipisahkan. Gereja itu bukan gedung. Gereja adalah saudara dan saya. Dari kata eklesia, ekaleo, dipanggil keluar, dipisahkan. Kita adalah gereja-gereja Tuhan yang dipisahkan. Untuk apa? Untuk tugas. Sama-sama bilang sama saya punya tugas. Aman? Amin? Sehingga kita menyadari bahwa ketika kita punya tugas, saya harus kerjakan tugas saya. Apa tugas saya? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu tugas yang diemban oleh setiap kita yang diurapi. Tuhan sudah persiapkan kita. Jangan nyaman dengan keadaan kita. Kita harus buat sesuatu supaya Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Bagaimana caranya? Engkau duduk manis di rumahmu, sosial mediamu bergerak sampai ke ujung bumi. Cuma pegang handphone aja. Cuma pegang gadget. Gak kemana-mana. Banyak orang bisa dimenangkan. Sekarang jadi pertanyaan, mau enggak? Atau jadi pertanyaan, sadar enggak sih? Kenapa Tuhan mengurapi saya? Kenapa Tuhan mau pakai saya? Karena Tuhan sudah memakai engkau, sadar. Kita punya tugas. Kita dipisahkan, kita dikhususkan. Kita dikuduskan. Sama seperti imam, raja, nabi. Kita menerima pengurapan itu. Jadi yang kedua, pengurapan berbicara tentang dikuduskan atau dikhususkan untuk satu pekerjaan yang memang telah dipersiapkan. Dan yang ketiga, pengurapan berbicara tentang apa? Yang pertama bicara tentang penyertaan Tuhan. Yang kedua bicara tentang dikuduskan atau dikhususkan untuk pekerjaan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, pengurapan berbicara tentang dipakai oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dipakai oleh Tuhan. Dalam hidup ini cuma dua. Either you dipakai oleh Tuhan atau lawannya. Halo, siapa?
Setan. Iblis, kuasa kegelapan. Cuma 2. Oh saya di tengah-tengah aja Pak, nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada di tengah-tengah, nggak ada. Ya hendaklah kau katakan ya, tidak hendaklah kau katakan tidak. Selebih daripada itu adalah dari sejahat. Kita mau dipakai siapa? Mulut kita mau dipakai siapa? Sikap kita mau dipakai siapa? Kalau engkau mau dipakai Tuhan, berlakulah seperti orang-orang yang diurapi dari awal saya bilang. Baik sikapmu dalam berbisnis, perkataanmu dalam menguatkan orang lain, dalam ketika engkau berbicara kepada orang lain, sikapmu dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hatimu, yang pernah mengecewakanmu, itu akan menunjukkan kita sedang dipakai oleh siapa. Bisa kok, kita bisa tahu kok. Sebenarnya kita tahu, saya sedang dipakai oleh siapa. Hanya terkadang kita kurang peka untuk menyadari hal ini. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya saya dikuduskan, saya dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan dan saya siap dipakai oleh Tuhan. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Ini yang tadi kita sudah baca. Tentang pemakaian Tuhan dalam hidup orang-orang yang memiliki roh Allah. Ya, Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Lihat, kita adalah orang-orang yang siap diutus. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, pakai itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka Rasul Paulus bilang, apapun yang kau kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena kita tahu upah kita datangnya dari Tuhan. Upah kita datangnya dari Tuhan. Pemeliharaan kita datangnya dari mana? Bukan dari pemimpinmu Pak, Bu, bukan. Bukan dari bosmu, bukan dari perusahaanmu. Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya, katakan amin. Nah buktinya ngelewatin masa-masa pandemi ini begitu banyak orang-orang yang dirumahkan, saudara masih aman? Bahkan saya dengar kesaksian, waduh. Semakin banyak orang justru yang menerima proyek-proyek yang baru, berkat-berkat yang baru di masa-masa pandemi. Berarti masalahmu, pergumulanmu, tantanganmu, bahkan keadaan yang kita hadapi gak bisa mempengaruhi berkat Tuhan dalam hidup kita, katakan amin. Gak bisa. Apa yang diberkati Tuhan? Firman Tuhan katakan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Keadaan tidak bisa menutupi berkat Tuhan. Orang-orang jahat di sekelilingmu yang berusaha menghancurkan hidupmu tidak bisa menutupi berkat Tuhan dalam hidupmu. Catat. Habis orang ini ngerugiin saya pendeta, habis orang ini nyasatin yang jahat dalam hidup saya, nggak bisa. Kalau Tuhan bilang pintu berkatmu tetap terbuka, itu akan tetap terbuka. Orang mau buat apa dalam hidupmu nggak akan pernah bisa. Masalahnya banyak orang Kristen gak menyadari hal ini. Sehingga akhirnya timbul kebencian, timbul kepahitan, timbul sakit hati terhadap orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Kecewa. Karena berpikir habis berkat saya ditutup sama dia nih. Dapur saya ditutup sama dia nih. Gak ada yang bisa nutup berkat Tuhan. Apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Apa yang kau berkati ya Allah akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Jadi sadar ketika kita menerima urapan, kita adalah orang-orang yang diurapi, kita siap dipakai oleh Tuhan. Dalam hidup ini kita cuma 2 kekuatan yang bisa memakai hidup kita. Sorga atau kekuatan neraka. Kekuatan Tuhan atau kekuatan setan yang pakai hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai oleh Tuhan. Bilang kanan kirinya, kamu juga harus siap dipakai oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, pengurapan berbicara tentang, yang pertama pengurapan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Yang kedua, pengurapan berbicara tentang dikuduskan, dikhususkan Tuhan untuk maksud dan pekerjaan Tuhan yang telah dipersiapkan. Pengurapan ketiga berbicara tentang dipakai Tuhan, hidup yang dipakai oleh Tuhan. Dan yang keempat, pengurapan berbicara tentang milik kepunyaan Tuhan. Ingat tadi disiapkan, engkau dikuduskan, engkau dikhususkan. Kenapa? Karena engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Dibedakan, sama-sama bilang sama saya, dibedakan. Tuhan akan membuat perbedaan, saudara. Tuhan akan membuat perbedaan mana kambing, mana domba.
mana rumput, mana ilalang, mana gandum, mana ilalang. Tuhan akan perbuat perbedaan mana gelap, mana terang. Dan perbedaan itu akan terlihat. Mana milik kepunyaan Tuhan, mana bukan yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Apa ciri-ciri orang milik kepunyaan Tuhan? Siap dipakai Tuhan. Sadar kalau saya adalah milik kepunyaan Tuhan, maka saya harus mempermuliakan pemilik kehidupan saya. Karena saya milik kepunyaan Tuhan, dengan apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup saya mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena saya milik kepunyaan Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22, tadi kita sudah dibaca juga hal ini ya. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas saudara dan saya. Jadi ada perbedaan. Kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Kalau kita adalah milik kepunyaan Tuhan, maka kita tahu hidup kita aman. Kalau kita adalah milik kepunyaan Tuhan, maka kita tahu hari depan kita dahsyat dan luar biasa. Karena saya tahu milik kepunyaan saya. Saudara-saudara punya orang tua pasti selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ini Bapa kita di sorga. Dia sudah mempersiapkan rancangan apa yang ada padaku. Aku tahu, kata firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan telah aku sediakan buat hidupmu. Jadi orang-orang yang mengerti. Ketika kita menerima pengurapan Tuhan, itu membuktikan bahwa saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau saya adalah milik kepunyaan Tuhan, maka saya tahu Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang baik dalam hidup saya. Tugas saya apa? Setia. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya setia. Tugas saya mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengandalkan Tuhan. Sadari hal ini. Engkau bukan orang biasa-biasa, Pak. Engkau bukan orang biasa-biasa, engkau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Engkau sedang dikhususkan oleh Tuhan untuk maksud dan pekerjaan Tuhan yang mulia. Engkau disiapkan Tuhan untuk dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dan engkau adalah milik kepunyaannya. Kita orang-orang yang menerima pengurapan Tuhan harus tetap tinggal dalam pengurapannya. Makanya Alkitab bilang begini dalam 1 Yohanes 2 ayat 7. Setelah kita menerima pengurapan Tuhan, maka kita harus tinggal dalam pengurapan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 27 bilang begini. Sebab di dalam diri saudara dan saya tetap ada pengurapan. Sama-sama bilang sama saya, tetap ada. Yang telah kamu terima daripadanya, daripada Yesus. Karena itu, apa dikatakan selanjutnya? Tidak perlu lagi kamu diajar orang lain, tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Tetap tinggal dalam pengurapan itu. Jangan keluar. Seringkali yang membuat hidup kita hancur karena kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang secara sadar lari dari Tuhan. Bagaimana orang bisa lari dari Tuhan? Kecewa. Bagaimana orang bisa lari dari Tuhan? Kepahitan. Bagaimana orang bisa lari dari Tuhan? Karena banyak hal yang dia alami dalam hidupnya. Kuncinya cuma satu. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan hatimu dikotori oleh perlakuan orang. Jangan biarkan hatimu dikotori oleh masalah dan pergumulanmu. Tapi jaga. Dan putuskan apa yang kau taruh dalam hatimu adalah yang baik. Karena dengan demikian kau tidak akan pernah kecewa menghadapi segala sesuatu. Engkau adalah orang-orang yang diurapi. Tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan dalam kehidupanmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yes Lord. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Yes. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil dalam hidup kami Tuhan.
Tak ada yang tamu mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Engkau Allah juga yang memulihkan kehidupan kami. Ketika Engkau menyelamatkan kami, maka Engkau memateraikan kami dengan Roh Kudus. Bersamaan dengan itu kami terima pengurapan. Karena kami adalah orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang dipilih, jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk maksud dan tujuan Tuhan yang mulia. Itu sebabnya hari ini kami diingatkan, kami bukan orang biasa-biasa, kami bukan suami biasa-biasa, kami bukan istri biasa-biasa, kami bukan orang-orang muda biasa-biasa. Kami adalah orang-orang yang diurapi dengan kuasa Tuhan. Hari ini kami diingatkan, kalau kami berbicara, kami harus berbicara seperti orang yang diurapi. Kalau kami berbisnis, kami harus berbisnis seperti orang yang diurapi. Kalau ada perselisihan di antara kami, kami harus berselisih seperti orang-orang yang diurapi, tidak saling menyerang, tidak saling menjatuhkan. Bapak, hari ini apa yang kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Kami menyadari kami dikhususkan. Kami menyadari kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kami harus tetap tinggal dalam pengurapan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Kami tidak boleh keluar dari hadirat Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan saja kami kuat. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, pergumulan apapun yang kami hadapi, tantangan apapun yang kami gumuli. Sebagai orang-orang yang diurapi, kami akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Karena kami tahu Tuhan memberikan kemenangan buat orang-orang yang diurapi, dan kami adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan. Betul badai kami hadapi, betul tantangan ada di muka kami, pergumulan harus kami lewati. Tapi kami tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan menyertai kami. Sebab orang-orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Roh Kudus. Pakai kami. Terus perlengkapi kami. Terus persiapkan kami. Menjadi orang-orang yang menyadari kami bukan orang biasa-biasa. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, kami tahu tangan Tuhan yang menopang. Tangan Tuhan yang menolong. Tangan Tuhan yang memberkati. Angkat tanganmu dua-dua. Katakan pujian ini. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Kami berkatakan dengan iman. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tak ada yang tak kami terima. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulih. Katakan sekali lagi. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami yang sakit sudah jamah dan dilawat Tuhan. Kami disembuhkan karena kami tahu doa kami dijawab Tuhan. Itu sebabnya baik kami ibadah onsite di tempat ini jemaat Tuhan maupun mereka yang bergabung dalam ibadah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Setiap kami mengalami urapan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami kasih kuasa Tuhan di tempat kami masing-masing.
Sehingga tidak ada satu orang pun yang terlewat daripada keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar juga kami akan mengambil keputusan untuk memberikan korban syukur kami. Kami datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan sukarela. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkat-Mu ada dalam kehidupan setiap mereka. Baik mereka yang memberikan pekerjaan persembahan yang ada. Mereka yang memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang mereka tabur. Tangan Tuhan sendiri yang memelihara dan menopang kehidupan mereka. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, nanti persembahan bisa Bapak Ibu berikan ketika Bapak Ibu pulang di depan sana. Jadi sudah tidak ada lagi pundi-pundi yang diedarkan di gereja ini, tapi ada kotak persembahan sudah di luar. Ada beberapa pengumuman penting gereja kita saudara. Yang pertama pastikan jangan lupa minggu depan kita ada ibadah jam 4 sore. Ya kan, untuk hanya khusus ibadah minggu depan tanggal 17 Juli. Kita tidak ada ibadah pagi tapi ibadah sore. Nanti minggu depannya tanggal 21 Juli kembali lagi ada jam 11 siang di tempat ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dengan komunitas kita SDK atau Sorga di Keluargaku. Kita untuk sementara masih ada di daerah Cibaduyut, dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membuka rumahnya untuk kita bisa bangun mesbah, kita bisa bangun persekutuan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau pelayan-pelayan yang ada, pengerja-pengerja Tuhan yang ada. Penting bagi kita supaya kita tidak hanya beribadah di hari Minggu, tapi kita tertanam dalam komunitas sel atau di gereja kita di GBI Glow itu disebut dengan SDK. Apa itu SDK? Sorga di Keluargaku. Kita rindu menghadirkan sorga di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita, sehingga ada kasih, ada kuasa, ada anugerah Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau rumahnya diberikan tempat atau memberikan tempat untuk kita bisa beribadah komunitas sel di area-area tertentu, informasikan ke kita gereja Tuhan untuk kita bisa layani setiap umat Tuhan yang ada ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan seperti biasa. Di dalam ibadah online kita ada ibadah doa pagi, dan setiap hari juga saya membagikan renungan singkat melalui YouTube channel saya Glenna Tuheru ya kan. Dan baru-baru ini saya juga bersyukur Tuhan boleh percayakan saya untuk merambah ya kan, merambah ke dunia yang lebih orang-orang muda pakai, yakni Toktik gitu kan, TikTok gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saya pikir hampir jarang anak-anak muda main Facebook, hampir jarang juga anak-anak muda main YouTube, tapi TikTok hampir semua kalangan pakai. Sampai anak saya Gerard bisa joget TikTok, ya kan? Waduh. Jadi saya pikir saya tergerak untuk membagikan di sana, dan setiap Bapak Ibu yang nama atau nomor WhatsApp-nya ada di saya, tentu selalu saya bagikan. Dan Bapak Ibu bisa teruskan juga sehingga itu bisa memberkati banyak orang. Karena ingat, setiap hari kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan permasalahan, tapi ketika firman Tuhan didengarkan dalam hidup kita, kita jadi kuat. Dan puji Tuhan banyak kesaksian yang diberkati dengan setiap apa yang gereja Tuhan sudah buat, sehingga kita ada untuk dipakai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya ada untuk dipakai Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Sebab Kau layak. Terima pujian. Terima pujian. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Haleluya. Terima puji. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Oh, agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat tangan kita dua-dua, katakan sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Haleluya. Bagimu saja pujian Tuhan. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bagimu kemuliaan Tuhan, bagimu pengagungan, bagimu kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu hari ini. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kami boleh terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar sukacita kami hari ini. Kami belajar, kami adalah orang-orang yang diurapi. Karena itu kami bangga, kami bersukacita mendengar kabar ini. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Maka kami siap dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Bapak berkati setiap umat Tuhan satu persatu dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam rumah tangga mereka. Hamba-Mu berdoa, Hamba mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Allah yang memberkati kehidupan setiap mereka. Dalam mereka beribadah kepada Tuhan, kami tahu tidak ada yang sia-sia setiap jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan. Tuhan memperhitungkan setiap taburan kami. Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami lakukan dan kami kerjakan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu sebabnya hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah umat Tuhan, umat yang oleh Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini terus boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin menyadari bahwa hidupnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa, taruh roh takut akan Tuhan dalam hati setiap umat-Mu. Biarkan hati mereka tercondong hanya kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang belum bisa hadir hari ini. Biarlah berkat Tuhan, anugerah Tuhan juga Tuhan tumpahkan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sungguh boleh melihat berkat anugerah dan pemeliharaan Tuhan nyata sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa memberkati setiap pekerja yang Tuhan percayakan melayani bersama-sama dengan hamba di gereja ini. Secara khusus mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan di hari Minggu ini, berkat-Mu ada atas hidup masing-masing mereka. Kami juga berdoa menyerahkan gereja ini ya Bapak. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Bapak berkati sehingga gereja ini terus boleh menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih di muka bumi ini. Pakai kami gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan yang tertanam di gereja ini untuk mewartakan kasih Tuhan. Sehingga melalui hidup kami ada banyak umat Tuhan bertumbuh. Melalui hidup kami banyak umat Tuhan dikuatkan. Bahkan orang yang belum mengenal Tuhan mengalami kasih Tuhan melalui hidup kami. Dan di gereja ini kami terus diperlengkapi. Gereja ini terus kami didewasakan. Bapak terima kasih, berkati hamba-Mu Gembala senior kami Pendeta Gilbert Tumoindong. Bersama dengan Ibu Renda dan ketiga anak yang ada. Menantu dan cucu yang ada kami usahakan berkat di dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas kehidupan mereka. Bapak kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dari umat-Mu di tempat ini, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melihat isi hati mereka. Tuhan yang meneguhkan iman mereka. Sehingga mereka punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Mereka melihat bahwa sungguh Tuhan campur tangan dalam hidup mereka sehingga penuhlah sukacita mereka. Hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapak kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota kami. Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami ucapkan berkat kota kami, provinsi kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dijauhkan daripada setiap niat rancangan orang jahat. Dijauhkan dari bencana alam. Di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari permainan-permainan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin provinsi diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat. Diberkati kota Bandung, diberkati Provinsi Jawa Barat. Kami teringat akan bangsa kami Indonesia milik kepunyaan Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang terus berdoa buat bangsa ini. Kami percaya bangsa Indonesia dikasihi Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa biarlah hasil-hasil bumi bangsa ini diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin yang diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Kami bersyukur Bapak Presiden Jokowi, pemimpin kami, boleh menjadi duta kedamaian, memperdamaikan ya Tuhan. Kami percaya ini karena kasih Tuhan yang menggerakkan hatinya. Itu sebabnya karena ada orang-orang yang berdoa buat kepemimpinannya. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat, tinggal beberapa tahun lagi ke depan. Tuhan terus pakai sehingga banyak hal yang Dia buat untuk kemajuan bangsa ini.
Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin yang ada. Kami berdoa buat jajaran menteri. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami berdoa para gubernur, para bupati, para wali kota diberkati oleh Tuhan. Kami ucapkan berkat, kami ada di bangsa ini. Kami mau mengangkat tangan, kami mengucapkan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Oh, tahun 2024 akan ada pemilihan presiden yang baru. Kami berdoa. Setiap niat, rancangan-rancangan orang jahat. Setiap permainan-permainan jahat, licik, politik-politik busuk yang terselubung. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa. Tidak berlaku, disingkapkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan. Biar campur tangan Tuhan nyata atas pemilihan presiden ini. Sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dalam terpilihnya pemimpin ini. Sebab Tuhan yang memegang hati. Dimanapun Tuhan tempatkan orang-orang, kemanapun dia melangkah, Tuhan yang menggerakkan hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat saat yang indah ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Baik kami beribadah di tempat ini maupun setiap umat Tuhan yang bergabung melalui live streaming yang ada. Kami menerima urapan dari Tuhan. Kami harus tinggal dalam pengurapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan, pasukan malaikat surga Allah menjagamu. Dimanapun kau berada dan kemanapun kau pergi melangkah. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Menjemput setiap kita. Bersama-sama kita katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.